Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu materi tentang motor listrik 3 fasa, khususnya motor listrik arus alternating current atau arus AC. Motor listrik 3 fasa menggunakan prinsip hukum dasar, yaitu menggunakan hukum Oersted yang berbunyi jika muatan listrik mengalir pada kawat penghantar konduktor, maka akan timbul suatu medan magnet di sekitar kawat penghantar tersebut. Yang kedua itu menggunakan hukum Faraday yang berbunyi setiap perubahan medan magnet akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL induksi yang sebanding dengan laju perubahan flux. Hukum yang ketiga itu menggunakan hukum Lorentz yang berbunyi apabila penghantar berarus diletakkan di dalam medan magnet, maka akan timbul gaya pada penghantar tersebut. Oke, lanjut. Nah, apa sih motor listrik? Motor listrik itu merupakan perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Misalnya itu digunakan untuk memutar pompa atau memutar fan atau blower ataupun kompresor dan lain-lainnya juga bisa. Motor listrik dibagi menjadi dua. Ada motor arus bolak-balik atau AC, ada motor arus arah atau DC. Motor arus AC dibagi lagi menjadi dua, ada sinkron dan ada asinkron atau bisa juga dibilang dengan induksi. Nah, motor asinkron atau induksi ini dibagi lagi menjadi dua, ada 1 fasa dan 3 fasa. Sedangkan pada motor arus arah atau DC itu dibagi menjadi dua, ada eksitasi sendiri dan eksitasi bersama. Eksitasi sendiri dibagi menjadi 3, ada rangkaian seri, ada rangkaian campuran, dan ada shunt. Motor induksi asinkron. Motor induksi merupakan motor yang paling umum digunakan pada dunia industri karena rancangannya itu yang sederhana. Di samping itu harganya murah dan mudah didapat dan dapat langsung disambungkan ke sumber listrik AC. Prinsip kerja motor induksi yang pertama itu apabila sumber tegangan 3 fasa dipasang pada kumparan stator, maka akan timbul medan putar. Medan putar stator tersebut akan memotong batang konduktor pada rotor. Akibatnya pada rotor itu timbul GGL induksi. Nah, karena kumparan rotor ini merupakan rangkaian yang tertutup, maka GGL akan menghasilkan arus. Adanya arus di dalam medan magnet itu menimbulkan gaya pada rotor. Nah, bila kopel mulanya yang dihasilkan oleh gaya ini cukup besar untuk memikul kopel beban, maka rotor akan berputar searah dengan medan putar stator. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada poin ketiga, tegangan induksi timbul karena terpotong batang konduktor rotor oleh medan putar stator. Nah, artinya itu agar tegangan terinduksi itu diperlukannya adanya perbedaan relatif antara kecepatan medan putar stator dan kecepatan medan putar rotor. Nah, perbedaan tersebut dinamakan dengan slip, yang dinyatakan dengan S sama dengan NS diambil NR per NS dikali 100%. Nah, apabila kecepatan di medan putar stator itu sama dengan rotor, nah maka tegangan tidak akan terinduksi dan arus tidak akan mengalir pada kumparan jangka rotor. Dengan demikian, tidak dihasilkannya kopel sehingga si rotor itu tidak akan berputar. Motor sinkron mempunyai kumparan jangkar pada stator dan kumparan medan pada rotor. Nah, kumparan jangkarnya itu berbentuk sama dengan mesin induksi, sedangkan kumparan medannya itu berbeda. Biasanya itu berbentuk sepatu atau salien atau celah udara sama rata atau disebut dengan rotor silinder. Nah, motor ini juga memerlukan arus DC dan memiliki torque awal yang rendah. Oleh karena itu biasanya itu cocok digunakan sebagai kompresor udara dan generator motor. Nah, motor sinkron ini tuh bisa memperbaiki faktor daya sistem. Makanya jika menggunakan banyak listrik, nah makanya cocok menggunakan motor sinkron. Prinsip kerja motor sinkron. Nah,
Kalau prinsip kerja motor sinkron sebenarnya sama aja dengan motor asinkron. Bedanya itu adanya arus arah yang dialirkan ke rotor melalui cincin untuk memperkuat si medan magnetnya yang ada di rotornya. Nah, jadi apabila kumparan jangkar dihubungkan dengan sumber 3 fasa, maka akan timbul medan putar pada stator. Nah, kutub medan rotor yang diberikan penguat arus arah ini akan mendapatkan tarikan dari kutub medan stator. Nah, hingga si putaran rotornya ini sama stator itu akan sama kecepatannya. Makanya dibilang itu motor sinkron karena kecepatannya itu sama. Oke, lanjut. Konstruksi motor asinkron atau induksi. Jadi konstruksinya itu ada stator. Stator itu merupakan bagian yang diam yang dihubungkan pada tegangan 3 fasa yang nantinya itu akan menghasilkan medan putar stator yang akan menginduksi batang konduktor rotor. Nah, selanjutnya ada rotor. Rotor ini merupakan bagian yang berputar dari motor listrik. Ada bearing. Bearing ini merupakan bantalan dari shaft atau poros sehingga dapat berputar dengan cepat dan mempunyai biasanya itu 2 tipe. Biasanya itu kalau bearing itu ada tipe yang peluru dan ada yang roller. Kalau pendingin, jadi pendingin ini merupakan suatu peralatan yang digunakan agar motor listrik ini dapat menjaga atau bertahan dari panas sehingga tidak adanya kerusakan karena terlalu panas si motornya. Yang terakhir ada tutup motor atau end plate. Tutup motor ini merupakan pelindung bagian dalam dari si motor listrik. Konstruksi motor sinkron. Nah, untuk konstruksi motor sinkron sebenarnya itu sama aja dengan motor asinkron atau induksi, hanya saja ditambahkan dengan bagian yang namanya cincin. Nah, cincin ini nanti itu yang menghubungkan arus DC ke si rotornya. Ini jenis rotor pada motor asinkron atau induksi. Nah, ada 2 jenis nih. Rotor belitan dan juga rotor sangkar. Nah, kalau rotor belitan ini memungkinkan penambahan tekanan luar yang dihubungkan ke rotor melalui cincin sehingga dari pengaturan tekanan luar ini kita itu dapat membuat kopel mulanya itu mencapai harga maksimumnya, membatasi arus mula pada saat start dan dapat mengatur kecepatan si motornya. Nah, kalau rotor sangkar ini jenisnya itu kumparannya itu terdiri dari batang-batang konduktor yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk seperti sangkar tupai. Rotor motor induksi ini mempunyai konstruksi yang sederhana bila dibandingkan dengan rotor mesin lainnya sehingga harganya itu murah. Tetapi pada rotor motor ini tidak memungkinkan diberikannya pengaturan tahanan luar seperti pada rotor motor induksi yang belitan ini. Nah, untuk membatasi arus mulanya yang besar, tegangan sumber harus dikurangi dan biasanya itu digunakan auto transformator. Tetapi berkurangnya arus akan berakibat berkurangnya kopel mula. Nah, untuk mengatasi hal ini tuh biasanya itu digunakan rotor sangkar ganda. Seperti itu. Nah, ini jenis-jenis rotor motor sinkron. Nah, ada 2 jenis. Ada silinder dan ada salien. Nah, kalau salien ini merupakan jenis rotor yang berdiameter itu besar dan lebih pendek. Motornya itu biasanya digunakan dalam mesin listrik dengan kecepatan lambat. Biasanya itu 100 rpm hingga 1500 rpm. Nah, kalau rotor silinder merupakan jenis rotor yang memiliki slot paralel di pinggiran luarnya untuk menempatkan belitan si rotor. Nah, di samping itu rotor ini memiliki diameter yang relatif lebih kecil tetapi panjang. Aksialnya itu lebih panjang dan biasanya digunakan dalam mesin listrik berkecepatan tinggi. Biasanya itu 1500 rpm hingga 3000 rpm. Oke.
Jadi kesimpulan yang didapat dari materi motor listrik kali ini, yang pertama itu motor asinkron itu kecepatan rotor tertinggal dari kecepatan medan magnet putar stator atau terdapat slip. Slip itu perbedaan kecepatan medan si rotor dan stator. Yang kedua, motor asinkron merupakan motor yang banyak digunakan di dunia industri. Yang ketiga, konstruksinya dan pemeliharaannya itu mudah. Yang keempat, harganya itu relatif murah. Kalau motor sinkron, kecepatan rotor sama dengan kecepatan medan magnet putar stator. Yang artinya itu tidak ada slip kalau motor sinkron. Yang kedua, motor sinkron membutuhkan arus DC. Nah, motor sinkron itu membutuhkan arus DC untuk memperkuat medan magnetnya yang ada di si rotornya. Yang ketiga, ada motor sinkron dapat meningkatkan faktor daya. Yang keempat, harganya yang relatif mahal. Nah, ini pemeliharaan motor listrik biasanya itu dilakukan pengecekan arus dan tegangan motor, pengecekan temperatur motor. Nah, ini pengecekan temperatur motor itu menggunakan yang namanya alat termogan. Nah, ini dicek menggunakan termogan. Temperaturnya itu jangan sampai ada temperatur yang berbeda. Misalkan ada titik-titik yang panas begitu. Pengecekan metode lihat, rasa, dan dengar. Nah, pertama itu kita lihat apakah terdapat kerusakan. Jika kita lihat, yang kedua itu kita rasakan nih apakah terdapat panas yang berlebihan. Nah, kalau terdapat panas tuh langsung buru-buru cek menggunakan termogan. Nah, yang ketiga itu dengarkan apakah terdapat suara-suara yang aneh. Biasanya itu terdengar suara-suara bergemerincing. Nah, kalau suara bergemerincing itu biasanya terdapat baut-baut yang kendor dan itu harus buru-buru dikencangkan bautnya. Memperbaiki motor yang rusak. Nah, sebelumnya kan dicek tuh, dilihat, dirasakan atau didengar atau menggunakan termogan. Nah, jika terdapat kerusakan pada motor, nah harus cepat-cepat diperbaiki motornya agar nantinya itu tidak mengganggu produksi. Nah, kalau mengganggu produksi kan akan merugikan suatu perusahaan. Oke, terima kasih. Hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika kalian ingin mengcopy materinya atau ingin mencari lebih banyak materinya, saya akan menuliskan linknya itu di deskripsi. Bertemu lagi pada video selanjutnya dengan materi selanjutnya tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.